Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan apapun, ya, kita harus menyukuri atas segala cinta dan anugerah Tuhan. Dan hari ini sebelum kita mulai kegiatan, kita harus berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena atas berkat dan perlindunganmu, terutama atas nafas kehidupan yang masih kau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini Engkau masih melindungi dan memberikan kami nafas kehidupan. Sebentar lagi kami akan melaksanakan tugas kami masing-masing. Kami mohon lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, malapetaka yang mau mengancam jiwa dan raga kami. Semoga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Doa ini ya Tuhan, kami satukan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Olivia Putri Asira, Kristianus Frelan Hambur, Sirkibertus Avandi, Carolina Apriani, Maria Octavina Sija, Belmina Elsi, Delmu Malin, Elsimiana Cenotri, Emiliana Atmadaya, Virgianus Gio, Aulia Miss, Franciscus Arikala, Adrianus Sergis, ada semua ya? Ya Pak. Terima kasih karena pada hari ini kalian sudah semangat dan ini dibuktikan dalam bentuk kehadiran. Dan mudah-mudahan kehadiran ini akan dipertahankan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena apa? Sangat penting kalau misalnya Anda hadir dalam setiap pertemuan. Tidak hanya hari ini, tapi pada masa yang akan datang juga Anda harus hadir dalam setiap pertemuan. Karena penting Anda menjadi pintar untuk pertama dan kalian. Tidak pintar itu datang karena tidak, tetapi karena Anda rajin untuk mengikuti les atau pelajaran. Dan kegiatan kita pada hari ini, ya, yaitu materinya menyusun surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita lanjutkan materi tentang menyusun surat lamaran pekerjaan, Pak Guru ingin tanya, siapa yang pernah menulis surat lamaran pekerjaan atau pernah mendengar dari teman, orang tua, atau kerabat, ya, mengenai surat lamaran pekerjaan? Pernah tidak? Pernah. Kalau pernahnya begini, apakah pernah menulis atau mendengar atau karena informasi dari orang lain bahwa surat lamaran pekerjaan itu kalau misalnya Anda sendiri yang pernah mengalami, misalnya Anda belum menyusun surat lamaran pekerjaan, atau Anda menonton di YouTube misalnya cara menyusun surat lamaran pekerjaan, atau ada kerabat yang menginformasikan kepada Anda bahwa cara menyusun surat lamaran pekerjaan seperti ini. Ada pilih yang mana? Kenapa? Dalam hal mendengar, apakah pada saat itu Anda bertanya, apakah model dari surat lamaran pekerjaan itu Anda tahu? Atau dengan informasi saja bahwa menyusun surat lamaran pekerjaan ini fungsinya untuk ini. Untuk apa? Untuk apa kira-kira fungsi dari surat lamaran pekerjaan? Tidak tahu? Tidak tahu? Ya. Kalau Anda tidak tahu, itulah gunanya pertemuan kita pada hari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal yang namanya cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Supaya suatu saat nanti pas kita membutuhkan pekerjaan, kita sudah mengenal, itu minimal. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua, mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Dari Pak Guru tidak banyak membicarakan panjang lebar berkaitan dengan
cara menyusun surat lamaran pekerja. Jadi saya akan putar video ya tutorial berkaitan dengan bagaimana cara yang sebenarnya, cara yang baik dan benar menyusun surat lamaran pekerja. Nanti Bapak Guru saya putarkan video ya. Silakan simak baik-baik nanti. Ya, inilah tutorial ya dari ruang guru. Dari di sini nanti Anda menyimak ya bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang benar. Ya. Ya, itu tadi video tutorial tentang cara menyusun surat lamaran pekerja. Jadi sebentar pada saat kegiatan diskusi berlangsung, maka Anda punya tugas yaitu menyusun surat lamaran pekerja. Namun sebelumnya, jadi kita bagi ke dalam kelompok dulu ya. Ada jumlah berapa ya? Ada 15. Kelas 12 nih. Ada 15. 15 orang, berarti dibagi kelompok ya. Berarti satu kelompok ini kelompok 2, jumlah 3 orang ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ini kelompok 4. Ada 4 kelompok. Jadi sekarang tugasnya adalah, jadi Bapak Guru sudah siapkan kertas kosong untuk Anda kerjakan ya.
Untuk itu, di dalam kelompok Anda harus kerja secara bersama-sama. Dan sekarang silakan mulai presentasi. Untuk itu kalau sudah semua? Iya. Sudah. Ya. Presentasi. Ya. Presentasi dan kelompok yang pertama untuk melakukan presentasi kelompok berapa? Satu. Kelompok Satu. di sana ya? Ya. Kelompok satu siap-siap untuk melakukan presentasi. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tujuan kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Supaya tidak memperpanjang kata, saya selaku moderator atas nama Maria Olivia Putri Asira dan pembawa materi atas nama Yusmina Karmelia Sumardi dan 2 anggota kelompok lainnya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pembawa materi untuk memaparkan materi yang sudah didiskusikan. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh saudara dan moderator. Baik, saya selaku pemateri akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Contoh surat lamaran pekerjaan. Laci 3 Oktober 2024. Lampiran 1 berkas perihal lamaran mengajukan lamaran pekerjaan sebagai karyawan di toko yang Bapak Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, saya lampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir sebanyak 1 lembar, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP sebanyak 1 lembar, fotokopi kartu keluarga atau KK sebanyak 1 lembar, paspor. Hormat saya, Yustina Karmelia Sumardi. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh saudari moderator kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok kedua ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada kelompok Anda. Apa manfaat bagi kita mempelajari bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan dan mengetahui unsur dari surat lamaran pekerjaan? Jika ada lagi yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya persilakan. Kepada saudari Dio, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya wakilan dari kelompok 4 akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kelompok Anda. Dengan pertanyaan, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah surat lamaran pekerjaan? Itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada lagi yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Kepada saudari Cendi, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan kelompok memberikan satu pertanyaan kepada kelompok Anda. Dengan pertanyaan, coba kelompok Anda sebutkan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami akan mendiskusikan berkaitan dengan pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman.
Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang telah diberikan oleh saudari Tina. Kepada saudara Patrick, waktu kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh saudari moderator. Baik, saya akan mencoba menjawab yang diberikan oleh saudari Tina. Jawabannya adalah supaya kita mengetahui cara pembuatan atau menyusun surat lamaran yang baik dan benar. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang telah diberikan oleh saudara Gio. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gio dengan pertanyaan, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan antara lain, yang pertama pada bagian kepala surat, yaitu tempat dan tanggal membuat surat, lampiran surat, perihal surat, dan alamat surat. Yang kedua pada badan surat, di mana terdapat pembuka surat dan identitas diri. Dan yang terakhir pada kaki surat, terdapat salam penutup dan nama. Bagaimana saudara Gio, apakah jawaban dari kelompok kami diterima atau tidak? Terima kasih atas jawaban dari kelompok Anda. Kami dari kelompok 4 sudah menerima jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang telah diberikan oleh saudari Jenny. Yang termasuk unsur-unsur surat lamaran pekerjaan adalah yang pertama tanggal surat, yang kedua hal atau perihal, yang ketiga alamat, yang keempat salam pembuka, yang kelima isi surat, yang keenam salam penutup, yang terakhir tanda tangan. Terima kasih. Bagaimana saudari Jenny, apakah jawaban dari kelompok kami diterima atau tidak? Baik, terima kasih. Jawaban dari kelompok Anda, kelompok kami sudah menerima. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 3, silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Contoh surat lamaran pekerjaan. Lompong 3 Oktober tahun 2020. Lampiran 1 berkas perihal lamaran pekerjaan. Yang terhormat Kepala Desa Golombu, Jalan Benteng Jawa. Baik, terima kasih saudara materi yang sudah membacakan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya saya membuka sesi tanya. Pada sesi penanya ini, kelompok kami membutuhkan 2 pertanyaan. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang mau bertanya, kesempatan saya berikan. Ya, silakan. Kepada saudara Riani, dalam kesempatan saya berikan. Pertanyaan, kenapa surat lamaran termasuk dalam surat resmi? Kepada saudari Amel, kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Maka kami akan memberikan 1 pertanyaan. Dengan pertanyaan, bagaimanakah penulisan edan yang benar pada identitas diri dalam surat lamaran pekerjaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok kami akan mendiskusikan hasil pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Dengan pertanyaan, kenapa surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi? Karena surat lamaran pekerjaan dilengkapi dengan data pribadi dan juga tanda tangan sang penulis. Terima kasih. Bagaimana saudari Riani, jawaban kelompok kami benar atau salah? Baik, jawaban dari kelompok Anda, kelompok kami sudah memberikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saudari Emi. Kepala surat, yang pertama tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisan nama tempat dan bulan diawali dengan huruf kapital, sedangkan tanggal dan tahun ditulis dengan angka. Di antara tempat dan tanggal diberikan tanda koma tanpa diakhiri tanda titik. Terima kasih. Bagaimana saudari Amel, jawaban kelompok kami menerima atau tidak? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Jawabannya kami sudah terima, tetapi ada kesalahan. Bagaimanakah penulisan ejaan yang benar pada identitas diri dalam surat lamaran pekerjaan? Cara menulis identitas diri yang tepat. Penulisan identitas diri pada surat lamaran pekerjaan tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan lanjut dari kalimat sebelumnya. Misalnya pada kata nama, tempat, tanggal lahir,
tempat tanggal lain. Bagaimana Saudari Amel? Jawaban kelompok kami diterima atau tidak? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Kelompok kami sudah memahaminya dan menerimanya. Terima kasih. Baik, itu saja yang perlu kelompok kami sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Kita lanjut presentasi kelompok. Ya, silakan kelompok 4 maju. Selamat pagi Bapak Guru Penggawa Materi, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi Kepada LTH, Manajer Personal PT Sumber Raya Jeruk nomor 69 Dentin Jaga. Dengan hormat, sesuai dengan pendawaran lowongan kerja PT Sumber Raya seperti yang termuat di iklan pada tanggal 30 September 2024. Saya mengajukan diri untuk bergabung ke dalam tim marketing di PT Sumber Raya. Nama Afli Namis, tempat dan tanggal lahir, hormat saya Afli Namis. Itu saja materi dari kelompok kami, dari teman-teman kelompok. Mungkin ada yang ingin menyanggah atau bertanya, waktu saya buka dari sekarang. Kepada Saudara Didi, bagi kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Saya mewakili kelompok memberikan satu pertanyaan kepada kelompok Anda. Apa akibatnya jika surat lamaran pekerjaan yang dibuat dengan unsur-unsur yang tidak lengkap? Baik, langsung saja kami jawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Saudara Didi. Kepada Saudara Gio, bagi kesempatan saya berikan. Pertanyaannya, apa akibatnya jika unsur-unsur surat lamaran yang dibuat tidak lengkap? Maka HRD atau perusahaan yang dituju tidak akan menerima kita dan tidak akan memberikan kita kesempatan untuk wawancara karena tidak lengkap. Sehingga dengan ini untuk melamar suatu pekerjaan kita harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu penggunaan nama yang baik dan benar dan juga dalam memperhatikan penulisan kata. Terima kasih. Bagaimana kelompok 3, apakah sudah diterima atau belum dengan jawaban dari kelompok kami? Jawabannya kami sudah terima. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, waktu saya buka dari sekarang. Kepada kelompok 1, bagi kesempatan kami buka. Saya mewakili kelompok 1 ingin memberikan satu pertanyaan dengan kelompok Anda. Dengan pertanyaan, coba kelompok Anda sebut dan bacalah yang menjadi kepala surat pada surat lamaran pekerjaan yang kelompok Anda tuliskan. Terima kasih. Sebutkan kepala surat pada surat lamaran pekerjaan. Kepala surat yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran surat. Yang ketiga, perihal surat. Dan yang keempat, alamat surat. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah diterima atau belum dengan jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok Anda. Jawabannya kami sudah terima. Terima kasih. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada satu kata yang kurang berkenan di hati Bapak Guru Pembawa Materi maupun teman-teman. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Ya. Kelompok 4 ya. Yang belum kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, tujuan kami berdiri di sini untuk memaparkan laporan hasil pekerjaan kami. Baik, saya akan memaparkan materi dari kelompok kami. Contoh surat lamaran pekerjaan. Laci 3 Oktober 2024. Lampiran 1 lembar. Hal lamaran pekerjaan. Kepada yang terhormat pimpinan PT Putra Auto Mandiri, Jalan Muaro Tanggung, nomor 73 Benteng Jaga. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Maria Oktasina Sija, tempat tanggal lahir Laci 1 Oktober 2006, jenis kelamin perempuan, alamat Laci, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, nomor telepon 0821. Hormat saya Maria Oktasina Sija. Baik, itu saja materi dari kelompok kami.
Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Kepada saudari Ari, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan melemparkan satu pertanyaan kepada kelompok Anda. Mengapa surat lamaran pekerjaan menjadi syarat penting dalam mencari pekerjaan? Kenapa surat lamaran pekerjaan menjadi syarat penting ya? Jika ada teman-teman yang bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Kepada saudara Sergis, waktu dan kesempatan saya berikan. Pertanyaannya, mengapa surat lamaran pekerjaan harus ditulis menggunakan tulisan tangan? Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Kepada teman Yani, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang diberikan oleh saudara Ari. Pertanyaan, mengapa surat lamaran sangat penting untuk mencari pekerjaan? Jawab, karena jika kita melamar pekerjaan tanpa adanya surat lamaran, maka kita tidak akan diterima di sebuah perusahaan atau instansi. Bagaimana saudara Ari? Apakah jawaban dari kelompok kami sudah terima atau tidak? Jawabannya kami sudah terima. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 kepada teman Vina, waktu dan kesempatan saya. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh saudara Mira kepada saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saudara Sergis. Mengapa surat lamaran pekerjaan harus ditulis menggunakan tulisan tangan? Dikarenakan penulisan tangan dari orang yang melamar pekerjaan itu membuktikan bagaimana kualitas atau kemampuan kita dalam bekerja. Bagaimana teman Sergis? Apakah jawaban dari kelompok kami sudah terima? Terima kasih atas jawaban dari kelompok Anda. Kelompok kami sudah menerima jawaban tersebut. Terima kasih. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan dari teman-teman, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya selaku guru mata pelajaran melakukan apresiasi ya. Bagaimana Anda bisa mencari solusi dari persoalan yang Anda temui ya. Inilah pentingnya kita bekerja sama dalam program. Ya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari nanti ketika Anda berhadapan langsung dengan pekerjaan, maka yang pertama yang kalian harus lakukan adalah apa? Mencari informasi dulu, tahu Anda berinisiatif secara pribadi untuk apa? Untuk apa? Menulis surat lamaran. Jika Anda membutuhkan pekerjaan. Karena apa? Kelas 12 yang sebentar lagi akan tamat ya. Dan ada yang ke kota besar dan sampai ke kota besar ada yang tidak kuliah. Betul-betul mencari pekerjaan. Nah, yang paling penting di sini adalah Anda punya modal awal, yaitu apa? Gambaran mengenai cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Ya, saya ingin menguji. Ya, kalian tadi sudah mengatakan paham. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang materi surat lamaran pekerjaan? Siapa yang bisa simpulkan? Yang bisa simpulkan, karena jawabannya tadi sudah Pak, berarti sudah paham dengan materinya. Silakan, yang bisa silakan. Ya, silakan. Yuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjelaskan kembali akan apa yang sudah kita pelajari pada ini. Baik, setelah saya mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan pada hari ini, sehingga saya bisa memahami bagaimana cara menulis surat lamaran yang baik dan benar. Misalnya menggunakan ejaan yang tepat atau menulis suatu kata atau kalimat dengan hafalan huruf kapital. Dan yang kedua, dalam menulis surat lamaran pekerjaan juga harus mengetahui strukturnya, misalnya mulai dari kepala surat yang di dalamnya terdapat tempat dan tanggal pembuat surat dan lampiran surat, perihal surat dan alamat surat. Dan yang diperhatikan juga ada badan surat, terdiri atas pembuka surat dan identitas diri. Yang ketiga ada kaki surat, yaitu ada salam penutup dan nama. Itu saja yang saya. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu merefleksi ya kegiatan kita pada hari ini. Jadi refleksinya ketempatan dasar kelompok saja.
Ada 4 kelompok berarti ada 4 poin refleksi. Ya. Dari kelompok pertama. Kami dari kelompok 1 merasakan bahwa setelah kami mengikuti pelajaran hari ini, kami merasa sangat senang karena apa yang telah kami terima atau yang kita pelajari bersama hari ini sangatlah berguna bagi kita, terutama untuk masa depan kita. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pelajaran kali ini itu sangat banyak, seperti kita dengan mudahnya mengetahui bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sesuai strukturnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan. Kami sangat senang dengan metode pembelajaran hari ini karena saling membagi pengetahuan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. 4 atau kelompok terakhir ya. Silakan. Baik, setelah kami mempelajari tentang surat lamaran yang pada hari ini, kami sudah memahami akan pentingnya surat lamaran pekerjaan dalam kehidupan kita. Karena itu juga salah satu syarat utama ketika kita nantinya akan mencari sebuah pekerjaan. Ya, tepuk tangan untuk. Baik, kita akan sama-sama merencanakan kegiatan selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu dengan materi yang sama, ya, KD berbeda, yaitu membahas tentang kaidah kebahasan surat lamaran pekerjaan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa penuh. Satu orang kiranya untuk kita dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas kehadiran-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kami hari ini dengan baik. Namun kami puji hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Itulah kegiatan kita pada siang hari ini, dan semoga kalian diberikan kesehatan. Terima kasih dan selamat siang.